Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feby Mariska. Video ini kita akan belajar tentang part of speech, yaitu auxiliary verbs. Mari belajar. Hai, kembali lagi dengan saya Feby Mariska. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang auxiliary verb. Pernahkah mendengar auxiliary verb ini? Apakah ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan apa itu auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk membantu kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Misalnya seperti kata can, will, and must, dan sebagainya. Nah, auxiliary verb ini sangat berperan penting untuk membentuk makna tertentu dalam sebuah kalimat, seperti kemampuan, kewajiban, izin, ataupun kemungkinan. Kata kerja ini juga harus disandingkan dengan kata kerja untuk mengekspresikan waktu ataupun perasaan. Di dalam materi ini kita akan membahas auxiliary verb type dan auxiliary usage, ataupun penggunaan auxiliary dan tipe-tipe auxiliary verb. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tipe dari auxiliary verb itu ada auxiliary present dan auxiliary past. Auxiliary present ini biasanya digunakan untuk situasi saat ini ataupun masa depan. Situasi yang sedang kita lakukan ataupun situasi yang akan kita lakukan. Kata-kata yang ada itu ada kata can, will, shall, might, must, should, and ought to. And this is the auxiliary past. Ini biasanya digunakan untuk situasi masa lampau atau masa-masa yang sudah terjadi. Ada kata could, would, should, might, and had to. Sini ada artinya, yaitu can, could itu artinya bisa, will, would artinya akan, shall, should juga sama artinya akan, might itu artinya boleh, must, had to itu artinya harus, dan should dan ought itu artinya sebaiknya. Okay. Nah, this is the formula penggunaan auxiliary dalam kalimat. Ada kalian rumusnya di sini, kalian bisa lihat. Kalau kalimat positif itu subjeknya di depan plus auxiliary and verb one. Lalu ada objek. Lalu di kalimat negatif subjek plus auxiliary plus not plus verb one and object. Dan di kalimat tanya, auxiliary di awal, lalu kemudian diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan verb one, dan ditambahkan di akhirnya objek. Ini adalah dasar dari bagaimana kita menggunakan auxiliary verb dalam sebuah kalimat. Nah, kalian bisa lihat contohnya di bawah ini. Ada contoh, 6 contoh. Yang pertama itu ada kalimat we can avoid the problem because of his help. Yang artinya kita bisa menghindari masalah itu karena bantuannya. Lalu ada kata I could pass the examination well. Saya bisa melalui ujian ini dengan baik. Dan 3 ada shall we go now? Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Lalu ada 4. Nah, ada contoh keempat. Should we submit it tomorrow? Haruskah kita mengumpulkannya besok? Nah, ini merupakan kata kalimat tanya.
Kelima ada you may not go to that area. Kamu tidak boleh pergi ke daerah itu. Lalu keenam ada I cannot solve this problem. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kita lanjut. Ini ada juga formula auxiliary plus participle yang digunakan untuk menunjukkan masa lampau. Ada rumus juga di sini bahwa jika kalimat positif, subject plus auxiliary plus have plus verb 3 and plus object. Dan di kalimat negatif ada subject, auxiliary plus have plus not plus verb 3 and object. Lalu di kalimat tanya auxiliary di awal, lalu kemudian disusul dengan subject, ditambah lagi dengan have, lalu ditambah lagi dengan verb 3 dan tentunya ada object. Lalu ada contoh dari kalimat-kalimat auxiliary plus participle di sini. Yang pertama ada you should have called me if you needed help. Kamu seharusnya menelponku ketika membutuhkan bantuan. Lalu ada kalimat she must have not come to your party last night. Artinya dia pasti tidak datang ke pestamu tadi malam. 3. Would you have finished it before 10? Maukah kamu menyelesaikan sebelum jam 10? Ini merupakan kalimat tanya. Di sini menunjukkan contoh-contoh kalimat yang telah terjadi ataupun masa lampau. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kita memasuki penggunaan auxiliary. Di sini ada beberapa auxiliary, ada lebih dari 5. Auxiliary ini memiliki beberapa penggunaan sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas may or might. Ini digunakan untuk dua hal, seperti yang pertama untuk menyatakan kemungkinan, dan yang kedua untuk menyatakan izin. Contohnya, untuk menyatakan kemungkinan, seperti kata I might required if I can bring this certificate. Artinya saya mungkin bisa direkrut jika membawa piagam ini. Lalu kedua ada contoh kalimat Megan might not finish her homework because she was dizzy last night. Megan mungkin tidak menyelesaikan PR-nya karena semalam ia sakit kepala. Ini merupakan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang menyatakan kemungkinan. Lalu ada contoh untuk menyatakan izin dalam penggunaan may or might, yaitu you might not go to your friend's house. Artinya kamu tidak boleh pergi ke rumah temanmu. Lalu yang kedua ada contoh, may I buy this book? Bolehkah aku membeli buku ini? Nah, sangat terlihat bahwa ini kalimat-kalimat yang menyatakan izin pada saat menyatakan kalimat. Ada kata bolehkah? Ini ada kata kamu tidak boleh, merupakan menyatakan izin. Sedangkan yang menyatakan kemungkinan ini merupakan kalimat-kalimat yang praduga-praduga ataupun kemungkinan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kata can or could. Ini biasanya digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kesanggupan, menyatakan izin juga, dan juga menyatakan permohonan yang sopan. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana can atau could ini digunakan dalam menyatakan kemampuan ataupun kesanggupan. Contohnya seperti Barbara can paint very well. Barbara bisa melukis dengan baik. Ini merupakan menyatakan kemampuan seseorang bahwa Barbara itu bisa melukis dengan baik. Contoh kalimat kedua ada I could not do the best. Saya tidak bisa mengerjakan tes itu. Ini merupakan kalimat kemudian yang menyatakan bahwa dia tidak mampu ataupun tidak sanggup mengerjakan tes tersebut. Lalu yang kedua ada menyatakan izin. Contohnya seperti Martha can leave this place if she has finished the job.
Yang artinya Martha boleh meninggalkan ruangan ini apabila ia telah selesai mengerjakan tugas. Ini merupakan kalimat menyatakan izin. Di sini ada kata can di dalam sebuah kalimat ini. Lalu yang kedua ada contoh, you can bring this toy only on Friday. Kamu boleh membawa mainan ini pada hari Jumat saja. Ini merupakan aturan ataupun izin, menyatakan izin bahwa you can bring this toy only on Friday. Selain hari Jumat, kamu tidak boleh membawa mainan ini. Itu merupakan bentuk statement yang menyatakan izin. Lalu ada contoh penggunaan can and can't untuk menyatakan permohonan yang sopan. Seperti, can I go to the movie tonight? Bolehkah aku pergi ke bioskop nanti malam? Lalu ada kata, could you please bring me the cup? Bisa tolong ambilkan cangkir itu? Nah, ini merupakan contoh penggunaan can dan could dalam menyatakan permohonan dengan sopan. Itu bisa dengan menggunakan kata can dan could. Kita lanjut ke 3, yaitu must or had to. Ini bisa digunakan dalam menyatakan keharusan dan menyatakan kepastian. Di dalam menyatakan keharusan, must dan had dalam kalimat digunakan seperti berikut. Contohnya, you must finish this writing before 11. Kamu harus menyelesaikan tulisan ini sebelum jam 11. Di sini ada kata must yang merupakan menyatakan keharusan bahwa kamu harus menyelesaikan tulisan ini sebelum jam 11. Dan yang kedua ada he must not jump over the fence. Dia tidak boleh melompati pagar itu. Ini juga merupakan menyatakan sebuah kalimat keharusan. Yang terakhir ada we had to be strong. Kita harus kuat. Ini juga sama, tetap contohnya menyatakan keharusan sebuah kalimat. Yang kedua ada menyatakan kepastian. Contohnya, she must be so very kind that you love her so much. Dia pasti sangat baik sehingga kamu begitu mengasihinya. And the second example is they must not success the test because they don't really study. Mereka pasti tidak akan berhasil dalam tes itu karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini merupakan menyatakan kalimat-kalimat yang berisi kepastian bahwa seperti ini, dia pasti sangat baik sehingga kamu bisa begitu mengasihinya. Karena ia melihat seseorang itu begitu mengasihinya, sehingga dia menyatakan bahwa pasti kamu sangat baik seseorang tersebut. Kenapa kamu bisa mengasihinya? Ia menyatakan ini karena ia melihat bahwa kamu mengasihinya itu karena pasti dia sangat baik terhadap kamu. Yang kedua ini ada di mereka pasti tidak akan berhasil dalam tes itu karena tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan menyatakan kepastian bahwa akibat dari dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia tidak berhasil menyelesaikan tes dengan baik. Nah, ada shall. Di sini ada kesalahan penulisan. Shall ini digunakan untuk subjek atau we untuk menyatakan suatu rencana, dan we untuk menyatakan suatu rencana. Ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu rencana dan juga dalam kalimat tanya. Shall digunakan untuk memberikan saran. Nah, contoh untuk shall yang digunakan untuk menyatakan suatu rencana itu bisa seperti we shall go to the park this weekend. Kami akan pergi ke taman akhir pekan ini. Lalu yang kedua ada I shall not blame you for this trouble. Aku tidak akan menyalahkanmu atas masalah ini. Ini merupakan kalimat-kalimat yang menyatakan suatu rencana. Lalu yang kedua, penggunaan shall dalam kalimat tanya. Itu bisa memberikan suatu saran seperti it's not comfortable sitting here. Shall we move? Duduk di sini tidak nyaman. Bagaimana kalau kita pindah saja? Nah, dalam kalimat ini ada kata shall we move.
merupakan kalimat tanya yang memberikan saran bahwa duduk di sini tidak nyaman, bagaimana kalau kita pindah? Contoh kedua itu ada it's very hot here. Shall I turn on the air conditioner? Panas sekali di sini, saya nyalakan AC-nya ya. Nah, di sini juga merupakan kalimat tanya yang menggunakan shall atau yang berisi saran. Lanjut ada should, digunakan untuk menyatakan sebuah saran juga dalam bahasa Indonesia. Auxiliary ini memiliki makna sebaiknya atau seharusnya, berbeda dengan mood yang diekspresikan oleh Mas. Should tidak begitu mengharuskan seseorang untuk melakukan saran tersebut. Beda kalau Mas ini benar-benar harus. Contohnya seperti you should work since morning, you should take a break. Kamu sudah bekerja dari pagi, sebaiknya istirahat dulu. Itu menyatakan sebuah saran atau lebih baik, sebaiknya. Segini, kamu sudah bekerja dari pagi, sebaiknya istirahat dulu. Nah, untuk contoh kalimat kedua, kalian bisa lihat, Claire should know how to handle such problem. Claire seharusnya tahu cara mengatasi masalah seperti itu. Nah, di kalimat ini penggunaan should itu seperti Claire seharusnya tahu cara mengatasi masalah seperti itu. Sebaiknya, seharusnya. Nah, tiga ada you should not take this course. Kamu seharusnya tidak mengambil mata kuliah ini. Kalimat-kalimat ini merupakan contoh dari penggunaan should. Yang terakhir ada he should warn his mother about this immediately. Dia sebaiknya segera memperingatkan ibunya tentang hal ini. Dari kalimat ini kalian bisa lihat bahwa penggunaan should itu berbeda dengan must. Should ini lebih ke saran yang sebaiknya, sedangkan kalau must itu ya seharusnya you must try this, like you must try this jeruk, you must try this food. Kayak kamu harus mencoba ini sangat enak gitu. Sedangkan ini lebih ke saran yang tidak harus tapi sebaiknya. We move to the will. Will ini bisa digunakan dalam 3 bentuk, seperti menyatakan suatu rencana, menyatakan kesanggupan, dan juga menyatakan prediksi. Seperti untuk menyatakan suatu rencana ada contoh kalimat I will attend the meeting tomorrow. Artinya besok saya akan menghadiri rapat. Yang kedua ada contoh Brian will never move from his current house. Brian tidak akan pernah pindah dari rumahnya yang sekarang. Ini merupakan contoh kalimat penggunaan will untuk suatu rencana. Seperti ini, I will attend the meeting tomorrow. Nah, dia akan berencana untuk menghadiri rapat besok. Dia menggunakan kata will dalam kalimatnya untuk menyatakan suatu rencana yang akan dia lakukan besok. Di kalimat kedua, Brian will never move from his current house. Yang kedua, menyatakan kesanggupan. Penggunaan auxiliary will dalam menyatakan kesanggupan. Contohnya seperti my father will accompany me buying the car. Ayahku bersedia menemaniku membeli mobil. Contoh kalimat kedua ada I will help you doing this task. Aku akan membantumu mengerjakan tugas ini. Ini merupakan kalimat-kalimat pernyataan yang menyatakan kesanggupan. Seperti kalimat pertama itu yang menyatakan bahwa ayahnya bersedia ataupun sanggup untuk menemani ia membeli mobil. Yang kata kedua ini menyatakan bahwa aku akan membantumu mengerjakan tugas. Ini merupakan bahwa aku bisa membantu kamu untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga ada menyatakan prediksi. Penggunaan auxiliary will dalam kalimat menyatakan prediksi bisa seperti if it runs well, I will invest more money. Contoh seperti artinya
Jika ini berjalan dengan baik, saya akan menginvestasikan uang lebih banyak. Nah, dalam penggunaan auxiliary will ini, ingat bisa menyatakan 3 hal ini, yaitu menyatakan suatu rencana, menyatakan kesanggupan, dan juga menyatakan prediksi. We will talk about auxiliary will. Will ini bisa menyatakan bisa digunakan untuk dua, yaitu untuk menyatakan suatu rencana di masa lampau dan juga menyatakan permohonan dengan sopan. Kita lihat contohnya di dalam menyatakan suatu rencana di masa lampau, seperti kalimat he will come here but he had another business. Dia berencana datang kemari, tetapi ternyata ada urusan lain. Nah, yang contoh kalimat kedua, I will not wake you up but the light is off. Aku tidak berniat membangunkanmu, tetapi listriknya mati. Nah, di sini merupakan kalimat-kalimat yang menyatakan suatu rencana di masa lampau. Seperti ini, dia berencana datang kemari, tetapi ternyata ada urusan lain. Sehingga makna kalimat ini merupakan dia tidak datang karena ada urusan lain. Yang kedua, ada contoh I would not wake you up but the light is off. Ini contohnya artinya aku tidak berniat membangunkanmu tetapi listriknya mati. Ini juga menyatakan suatu rencana di masa lampau, bahwa dia tidak bermaksud untuk membangunkannya, tetapi dia bangun karena listriknya mati. Yang kedua, ada penggunaan auxiliary will dalam menyatakan permohonan yang sopan, seperti would you please take a picture of us? Bersediakah Anda memfoto kami? Lalu ada kalimat would you please turn off the TV? Bisakah Anda mematikan TV-nya? Ini merupakan pernyataan atau penggunaan would, permohonan yang sopan, seperti kita meminta bisakah, bersediakah, tidak langsung menyuruh ataupun meminta bantuan. Ia menggunakan kata yang lebih halus jika penggunaan auxiliary will ini dalam sebuah kalimat. Oke, kita akan bahas ought to. Ought to ini digunakan untuk menyatakan saran yang tidak terlalu memaksa. Digunakan untuk menyatakan saran yang tidak terlalu memaksa. Contohnya seperti you ought to sleep before 10. Kamu sebaiknya tidur sebelum jam 10. Lalu ada contoh kalimat kedua, yaitu they ought to be on time. Mereka seharusnya tepat waktu. Di mana kalimat-kalimat yang menggunakan ought to ini merupakan kalimat yang menyatakan saran yang tidak terlalu memaksa. Sehingga dengan penggunaan ought to ini bisa menyampaikan saran bisa dengan lebih lembut ataupun halus. We move to the next is the must have. Must have ini digunakan untuk menyimpulkan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan sangat yakin. Contohnya bisa seperti Joanna became the best graduate last year. She must have studied very hard. Joanna menjadi lulusan terbaik tahun lalu. Ia pasti belajar dengan sangat rajin. Nah, ini merupakan pernyataan yang menyimpulkan kejadian yang terjadi pada masa lampau dengan sangat yakin. Nih, she must have studied very hard. Dia menyatakan bahwa Joanna menjadi lulusan terbaik itu karena ia belajar dengan sangat rajin. Ia menyatakan dengan sangat yakin menyimpulkan kejadian tersebut terjadi karena Joanna ini belajar dengan rajin sehingga ia bisa menjadi lulusan terbaik. Oke, ada lanjutan lagi yaitu might atau might have. Ini digunakan untuk menyimpulkan kemungkinan yang terjadi pada masa lampau dengan tidak terlalu yakin. Contohnya bisa kalimat seperti Mr. Arnold didn't come to the class today. He might have been sick. Pak Arnold tidak mengajar hari ini. Mungkin beliau sakit. Contoh kalimat kedua ada Harry didn't
looks surprised. He may have known this secret. Hari tidak terkejut, mungkin dia sudah tahu rahasia ini. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat penggunaan might atau might have yang menyimpulkan kemungkinan yang terjadi pada masa lampau dengan tidak terlalu yakin. Dia menggunakan kalimat might dan menggunakan auxiliary might atau might have ini untuk dalam sebuah kalimat yang ia ragu atau tidak terlalu yakin penyebab kejadian itu terjadi. Lalu ada could have. Ini digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kenyataannya tidak dilaksanakan pada masa lampau. Contohnya seperti I think he could have been more focused in the practice. Saya rasa sebenarnya dia bisa lebih fokus di latihan ini. Kenyataannya dia tidak bisa fokus. Lalu ada contoh kalimat you could have picked up the phone, but you were too lazy to do that. Kamu sebenarnya bisa aja mengangkat telepon, tetapi terlalu malas untuk melakukannya. Okay, we finish this materi. Sampai di sini saja dulu penjelasannya mengenai auxiliary verb. Kita akan lanjut dengan sesi latihan. Di sini saya menyediakan 5 pertanyaan, tetapi saya akan hanya membahas 3 pertanyaan. 2-nya kamu akan coba untuk menjawab sendiri. Nah, di sini saya lupa memberikan instruksinya. Instruksinya itu adalah pilihlah kata kerja bantu yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Yang pertama ini, Mr. Abraham bla 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 call you tomorrow to tell about the meeting. Nah, apa sih jawaban yang tepat? Apa kata kerja bantu yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Dia ada kata yang kosong di sini setelah kata Abraham dan sebelum kata call. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Mr. Abraham will call you tomorrow to tell about the meeting. Nah, kenapa kata will yang benar? Karena kata will, auxiliary will digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang pasti akan terjadi di masa depan. Dalam konteks ini, Mr. Abraham dijadwalkan untuk menelpon besok. Sehingga will adalah pilihan yang paling tepat di antara ketiga ini. Karena jika auto itu digunakan untuk menyatakan keharusan ataupun saran. Sedangkan yang could ini untuk menyatakan kemungkinan di masa lalu atau masa depan yang lebih tidak pasti. Dan jika might be ini dia digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Jadi, will adalah jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Every member of the community, bla bla bla, obey the rule. Kalimat kata kerja bantu yang kosong itu ada di sini, sesudah community dan sebelum obey. Apakah jawaban yang paling tepat? Oke, jawaban yang paling tepat adalah must. Every member of the community must obey the rule. Kenapa jawabannya must? Karena digunakan untuk menyatakan kewajiban yang bersifat mutlak ataupun harus dilakukan. Dalam konteks ini, menaati aturan itu merupakan kewajiban dalam setiap anggota komunitas, sehingga must merupakan jawaban yang paling tepat di antara keempat pilihan ini. Karena might be itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan ataupun dugaan. Dan kata auxiliary can itu digunakan untuk menyatakan kemampuan ataupun izin. Dan could itu digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lampau. Jadi, must adalah pilihan yang paling tepat. Yang ketiga ada, you actually bla 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 seriously have got a better score but you didn't study. Nah, kata kerja bantu intinya ada di sini.
sesudah actually, dan sebelum seriously. Menurut kalian apa sih yang paling tepat? Oke, jawabannya adalah should. You actually should result seriously. Have got a better score, but you didn't study. Nah, kenapa jawabannya should? Karena should ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukannya. Sehingga should ini sangat cocok untuk kalimat ini. Karena kata could itu digunakan untuk menyatakan kemungkinan ataupun kemampuan di masa lampau. Sedangkan must digunakan untuk menyatakan kewajiban ataupun kepastian. Dan will ini digunakan untuk menyatakan masa depan. Jadi jawaban yang paling tepat itu should. 4 dan 5 ini kamu coba kerjakan sendiri. Ini soalnya yaitu she blah 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 be too scared to pass the street that she asked me to accompany her. Kata kerja bantunya itu berada di sini setelah kata she dan sebelum kata be too scared. Yang kelima ini, Andy was very exhausted. He blah 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 have not taken a rest yet. Kata kerja bantunya ada di sini setelah kata he dan sebelum kata. Oke, selamat mengerjakan. Bye bye. See you on the next video. Bye bye.